Polisi pun akhirnya memutuskan untuk menetapkan Panji sebagai tersangka kasus penistaan agama pada 1 Agustus 2023 dan menahan Panji Gumilang di Rutan Barreskrim Polri. Apakah hal ini cukup menjawab keresahan masyarakat atas dosa-dosa Panji Gumilang? Ikuti penelusuran tim fakta bersama saya, Tiara Harahap. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Sejumlah orang menyatakan akan pasang badan untuk Panji Gumilang, termasuk salah satunya adalah content creator dan juga pengusaha Pablo Benua. Lantas apa tanggapannya setelah Panji Gumilang ini ditetapkan sebagai tersangka? Kita akan temukan faktanya. Sudah bersama saya sekarang Pablo Benua yang merupakan pengusaha dan juga content creator. Bang Pablo, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama. Kita ketahui bahwa belakangan ini namanya Bang Pablo ini sempat disorot oleh masyarakat ya, terlebih setelah hadir 1 Muharram di Pondok Pesantren Al Zaitun, sempat bikin konten juga bersama Panji Gumilang gitu ya. Sebenarnya apa yang kemudian ini menyebabkan Bang Pablo memutuskan ingin tidak secara langsung terlibat begitu ya dengan kegaduhan yang kemudian ini diciptakan oleh masyarakat karena adanya dugaan-dugaan tertentu di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya. Jadi kalau saya garis bawahi dulu, jadi kalau kita bicara bahwa kegaduhan ini dibuat oleh masyarakat, sebenarnya bukan masyarakat yang membuat gaduh. Jadi siapa? Media. Oke. Karena kalau media tahu mengerti mana yang bisa diangkat, mana yang tidak boleh diangkat, nggak sebegininya gaduh. Sekarang kita pikir ada berapa banyak santri Al Zaitun? Karena kan waktu itu pembahasannya selalu Panji Gumilang Al Zaitun, Panji Gumilang Al Zaitun. Berapa banyak pembahasan soal Al Zaitun ini yang berdampak langsung terhadap santri, alumni, yang santri-santri semua pada minta tolong kepada saya. Ini kira-kira Bang, kalau kita lulus sah nggak ijazah kita? Komunikasi langsung dengan Bang Pablo dan langsung. Banyak alumni yang DM kepada saya juga, DM kepada saya, tanya langsung kepada saya, dan akhirnya membuat saya saya harus ke sana. Saya datang ke sana, saya tanyakan langsung, kenapa sih, masalahnya apa sih? Tapi kan ini berangkat dari permasalahan yang kemudian diangkat, di-upload sendiri di kontennya Pondok Pesantren Al Zaitun pada saat itu, yang kemudian memunculkan komentar dan juga reaksi publik, Bang, sehingga media ini juga harus menelusuri begitu ya, apa sebenarnya permasalahan yang terjadi. Justru sebenarnya hal tersebut harus ditanyakan kepada Barreskrim, kalau menurut saya. Langsung. Karena ini kan jadi isu nih, terkait dengan video yang diupload oleh Al Zaitun, itu kan bahasanya. Padahal yang dipermasalahkan di Barreskrim itu bukan itu. Permasalahan yang di-re-upload, bukan yang di-upload. Nah, kalau kita bicara yang di-re-upload itu sudah bentuknya potongan, lalu ditambah kata-kata provokatif di situ. Sehingga hal-hal itu yang membuat masyarakat terpicu untuk membuat gaduh. Saya mau ambil satu gambaran begini, Mbak. Kalau di dalam sosial media, menurut saya tidak ada kata kegaduhan. Sosial media itu trending, viral, itu ada tuh. Dan saya sudah konsultasi dengan sejumlah ahli IT. Tidak ada di dalam sosial media istilah kegaduhan. Kalau kegaduhan itu harus ada kericuhan, keributan yang mengakibatkan timbulnya keonaran. Itu disebut kegaduhan. Oke. Jadi apa sebenarnya yang kemudian ini membuat Bang Pablo, oke, saya ini harus turun dan ikut serta dalam semua yang kemudian ini terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini saya garis bawahi ya, bahwa saya secara pribadi bukan membela personalnya Panji Gumilang. Yang saya bela adalah pemikirannya. Karena dalam konteks hukum, saya juga sebagai seorang praktisi hukum, pemikiran itu tidak bisa dipidanakan. Pemikiran tidak bisa dipidanakan, apalagi pemikiran yang masih debatable. Itu dulu yang pertama. Lalu yang saya bela selanjutnya adalah nasib para santri. Maka saya bilang, saya bela Al Zaitun.
Kalau mengenai pemikiran yang mana ya? Nah, kalau kita bicara pemikiran, sekarang kalau kita bahaslah soal masalah ucapan-ucapan dia, segala sesuatu yang diucapkan dia itu masih debatable. Cuman kan dalam hal ini yang digunakan kan selalu statementnya dari orang-orang MUI. Kan begitu, dari fatwa yang dikeluarkan MUI juga tidak menjelaskan fatwa yang detail tentang apa yang diucapkan oleh Panji Gumilang. Dugaan itu kan karena di tahun 2002 MUI sudah pernah menemukan ada indikasi itu, Bang Pablo. MUI tidak pernah datang ke Al Zaitun Karena ditolak. Salah, MUI tahun 2002 yang katanya dia sudah melakukan penelitian investigasi tidak pernah datang ke sana. Yang datang itu dari Kementerian Agama. Alasan Panji Gumilang beserta dengan Al Zaitun menolak karena sebelum datangnya mereka ke sana melakukan tabayun, mereka sudah berbicara di publik bahwa Panji Gumilang komunis. Bang Pablo sudah berkesempatan bertemu dengan Syekh. Respon dari beliau sendiri sejauh ini dengan apa yang kemudian datang menyerang gitu ya ke Pondok Pesantren Al Zaitun seperti apa? Syekh itu sudah mewakafkan dirinya untuk pendidikan yang proses pendidikan yang ada di Al Zaitun. Dia termasuk orang yang sangat tegar sekali. Dia nggak peduli dengan apa yang media sampaikan, dibicarakan. Dia nggak seperti itu. Bahkan dia sampaikan, kalau memang saya harus diproses hukum, bisa membuat atau menimbulkan ketenangan di Indonesia, apa-apa. Jangankan proses hukum, mati pun saya siap. Itu yang disampaikan. Tapi kenapa selama ini semacam ada serangan gitu ya ke publik dan juga pihak-pihak tertentu kalau kita lihat, Bang? Justru itu kita duga begini. Ini kan sudah mau masuk di memang sudah tahun-tahun politik lah ya. Bagaimana orang-orang sekarang ini berupaya untuk memanfaatkan kasus tersebut. Banyak sekali pihak. Ada pihak yang mungkin satu sisi ingin menguasai Al Zaitun. Ada pihak yang memanfaatkan momen untuk cari panggung di dalam kontestasi politik depannya. Saya melihat hal itu. Ya, hal itu, ini analisa saya nih. Hal itu bisa kita lihat dari serangan yang tidak konstruktif terhadap Panji Gumilang dan Al Zaitun. Ada yang bilang dia radikal. Dituduh bahwa di Al Zaitun itu sangat pusatnya radikal katanya. Ada NII di sana dan sebagainya. Terorisme muncul semua berpusat dari sana. Tapi di waktu yang bersamaan ada orang yang mengatakan bahwa di sana itu toleransi kebablasan. Yuk kita pakai akal yuk. Mungkin nggak radikal bisa kita barengkan dengan yang namanya toleransi? Nggak bisa. Itu air sama minyak. Contoh kecil lagi. Ada orang yang mengatakan bahwa di sana itu terafiliasi dengan NII. Di sisi lain, di waktu yang bersamaan, orang bilang dia ini adalah ciptaan pemerintah untuk menghancurkan NII. Yang mana yang betul? Berarti NII benci dong pada dia. Kesimpulannya, ada serangan-serangan yang tidak konstruktif. Yang saya duga, sumbernya serangan-serangan ini dari orang-orang yang berbeda, memanfaatkan momen tersebut, ingin mendapatkan kepentingannya masing-masing. Makanya tidak sama, akhirnya tidak konstruktif. Maka saya selalu sampaikan kepada orang-orang bahwa karena tidak konstruktif begini, ngapain kita percaya isu? Wajib untuk kita tidak percaya. Jelas sudah ngawur ini isu. Jadi artinya kalau dari pandangan Bang Pablo dengan sekian banyak, artinya dari Panji Gumilang sendiri sebenarnya menjunjung toleransi dengan kesalahkaprahan masyarakat juga mengerti apa yang sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Panji Gumilang. Ini polisi artinya sudah tepatkah menurut Bang Pablo? Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Bareskrim terhadap Panji Gumilang ada dua perspektif di sini. Bisa kita katakan tepat, bisa kita katakan tidak tepat. Kalau misalnya secara perspektif bahwa ini adalah keputusan yang tepat dengan alasan misalnya untuk bagaimana meredam situasi supaya tidak adanya kegaduhan kembali, memuaskan hati para orang-orang yang mendendam terhadap Panji Gumilang di luar, untuk membuat Indonesia ini jauh lebih damai. Oh, saya sepakat, dapat. Kalau saya lebih menyarankan kemarin itu kepada Polri, saya beberapa kali sempat bersuara, saya minta Bareskrim justru mengedepankan restoratif justice, mendudukkan antara MUI dengan Panji Gumilang. Mereka kalau duduk bareng, yuk mana yang salah? Kan tidak begitu. Oh salah ini, yuk alasannya Panji Gumilang apa? Ucapkan itu. Itu yang kemudian perlu diluruskan Bang Pablo. Karena apa? Karena polisi kemarin juga sudah mengatakan bahwa ada beberapa video yang kita ketahui itu liar beredar di masyarakat, dan ini memang ada yang potongan-potongan tertentu sehingga perlulah dihadirkan. Mana asalnya video itu? Maka saya kemarin itu, saya tidak komplain tentang keputusan
Polri. Karena itu sudah masuk di dalam ranah penyidikan, biar itu mungkin adalah keputusan yang tepat. Tapi saya minta gini, cerdaskan dong masyarakat. Saya ini adalah orang yang berada di luar dari perkara tersebut. Oke? Selama ini saya percaya dengan omongannya Panji Gumilang. Kalau memang itu dikatakan menistakan agama, saya minta tolong Polri buka. Ini loh yang disebut dengan penistaan agama. Kenapa disebut dengan penistaan agama? Karena MUI mengatakan begini. Karena ulama sepakat mengatakan begini. Jelaskan. Setelah itu dijelaskan ke publik, kalau saya melihat, oh iya make sense. Bisa jadi saya juga ikut tersadarkan kan, oh ternyata memang iya nih, Panji Gumilang salah, bisa kan? Saya cuma minta itu, kita nggak minta yang lain-lain. Tapi selama ini tidak dilakukan. Selalu liar, orang selalu berbicara bahwa Panji Gumilang menyebut Al-Quran adalah karangan manusia. Panji Gumilang menyebut Al-Quran adalah bukan ciptaan Allah. Itu saja sudah salah, narasinya itu jelas sudah salah. Mbak boleh buka deh, cari video aslinya, lihat, untuk dinilai oleh para kalau kita katakan orang-orang yang berdiskusi di sana lah. Nah, saya nggak tahu ya kalau masalah urusan TPPU segala macam, nanti biar kuasa hukum yang menjelaskan. Karena itu prosesnya. Bagaimana dengan sejumlah orang dan alumni begitu ya Bang, yang berani bersuara bahwa memang ada betul keterlibatan Panji Gumilang dengan NIKW 9 di dalamnya? Sini, Mbak, saya tahu lah ada sejumlah alumni di situ yang ngomong. Saya dulu adalah orang dalam, kan gitu kan? Selalu bahasanya itu. Saya dulu orang dalam. Saya dulu adalah orang yang ikut mengelola keuangan. Saya ingin katakan, kalau di sana terjadi tindak pidana, lu juga terlibat loh. Lu bisa dikatakan turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang mengatakan bahwa kami ini dulu merampok, mencuri untuk gerakan itu. Atas perintah katanya Panji Gumilang. Kalau memang kau melakukan itu, saya mau tahu dong mana korbanmu. Bila perlu saya ada rencana, saya nanti mau buka posko ini bagi orang-orang yang berbicara, yang sudah berbicara. Kan Bang Pablo sudah ada lebih dari satu orang yang kemudian mengakui Belum ada program. Belum ada. Di dalam program sudah terlibat dalam program yang kemudian penggalangan dana. Betul, tapi belum ada satu tindakan hukum terhadap orang-orang tersebut kan, yang mengatakan bahwa mereka itu merampok, mereka itu mencuri, mereka itu katanya menipu. Saya rencana bersama dengan tim Yang mengaku Bang Pablo bahwa mereka sudah terlibat dalam. Oke. Bagaimana cara Mbak bisa memastikan pengakuan dia itu benar apa tidak? Berarti kita harus lihat perbuatannya dia itu sudah ada putusan pengadilannya atau belum. Ada korbannya tidak? Korbannya mana? Kalau memang dia melakukan itu, penjarakan, laporkan. Saya akan minta yang merasa pernah menjadi korban, silakan datang mengadu kepada kami, kita laporkan. Dan bila perlu, saya minta pengakuannya mereka, mana korbannya, yuk kita hadirkan. Kita laporkan itu proses. Tapi kalau itu tidak ada, maka kami menduga orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menyebarkan berita bohong. Itu yang saat ini sedang difokuskan oleh Bang Pablo. Ya. Bang Pablo, terima kasih atas waktu dan juga pandangannya ya. Saya tahu Bang Pablo, kita temukan fakta selanjutnya. Al Zaitun ini ya harus dijerat dengan delik pidana apapun, harus dengan mengaitkan dengan NII. Bergerak aktif dengan Hilo Platinum, susu tinggi kalsium dan juga tinggi protein.